KPK terus berupaya mengungkap kasus korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Sejumlah saksi telah diperiksa, salah satunya Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kita berbincang dengan Rizal Ramli seputar kasus korupsi yang menyebabkan negara rugi hingga setidaknya 3,7 triliun rupiah. Pak Rizal, selamat sore dengan Riko. Riko, selamat sore Riko. Pak Rizal, 3 tahun lalu Anda sempat memberikan keterangan untuk kasus yang sama. Kemarin apa yang signifikan, apa yang perlu publik tahu soal kasus korupsi besar ini? Memang kasus ini sudah diselidiki sejak 3 tahun yang lalu. Kami, Pak Kwek, dimintakan keterangan saksi ahli terhadap peristiwa yang terjadi justru setelah kami tidak jadi pejabat lagi. Terjadi di zaman pemerintahan setelah Gus Dur. Nah, kemarin memang kami jelaskan kasus BLBI ini kita mesti lihat dalam konteks yang lebih besar. Dan perlu dijelaskan karena anak-anak muda nggak ngerti ini kejadian 19 tahun yang lalu. Nah, BLBI itu terjadi karena pada waktu itu Asia sedang mengalami krisis ekonomi, terutama di Thailand, di Korea, berimbas ke Indonesia. Memang imbasnya cukup besar, ekonomi Indonesia bisa anjlok dari rata-rata 6% ke 2 atau 0%. Tetapi dengan kita mengundang IMF, IMF membuat ekonomi Indonesia lebih anjlok lagi, lebih rusak. Anjlok dari rata-rata 6 ke 13%, minus 13%, itu anjlok ekonomi termasuk terbesar di dunia. Nah, kenapa IMF bisa bikin anjlok gitu? Satu, begitu masuk ke Indonesia, dan kami ingat betul sebelum Managing Director IMF Michael Kamdem-Su ketemu Pak Harto bulan Oktober tahun 97, kami diundang bersama beberapa ekonom lainnya di Hotel Borobudur. IMF minta dukungan, masuknya mereka ke Indonesia, kami satu-satunya yang menolak. Mengatakan justru jangan IMF masuk karena bisa-bisa makin rusak ini. Baik. Pengalaman di Latin Amerika. Nah, begitu masuk IMF menyarankan pemerintah Indonesia menaikkan tingkat bunga dari rata-rata 18% menjadi 80%. Jadi banyak perusahaan yang tadinya sehat, begitu kena tingkat bunga 80%, ya kesulitan nggak sehat langsung. Nah, yang kedua, IMF menyarankan menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai, akibatnya rakyat nggak percaya sama semua bank Indonesia. Nah, di Pak Indonesia, nasabah tarik uangnya di BCA, di Danamon, akhirnya mesti disuntik dengan BLBI, total nilainya 80 miliar dolar. Oke, Pak Rizal, silakan lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah IMF memaksa pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM. Kami ingat akhir April kami diundang oleh Managing Director IMF Asia, Hubert Neyes-Kahayat. Dia tanya, kita akan dorong pemerintah Indonesia buat naikin harga BBM 74%. Menurut Dr. Ramli, apa? Bagaimana? Saya bilang sebagai ekonom saya ngerti alasannya kenapa harus naikkan harga BBM, tapi ini suasananya udah panas. Kalau you lakukan ini pasti terjadi sesuatu. Nah, Hubert Neyes terlalu sombong. Dia katakan, saya setiap pagi pakai celana pendek, lari, jogging di daerah miskin, di belakang Grand Hyatt, di kebun kacang. Saya lihat orang Indonesia senyum-senyum aja tuh. Pak Rizal, saya betul-betul kesel, jawabannya nggak mutu banget gitu loh. Pak Rizal, saya bilang, I don't want to argue. Ya kan, catat aja, pasti terjadi sesuatu dan terjadi sesuatu sehabis Pak Rizal, seperti yang Anda katakan tadi, ini kan kasus yang panjang dan sebetulnya teknis. Tapi yang publik tahu, negara dirugikan 3,7 triliun rupiah. Nah, kejahatan ini ada di level mana? Anda sebut ada elit dan lain-lain. Bisa diceritakan lebih banyak soal ini? Ya, jadi ada begini, saya mesti jelaskan karena teknis ya. Jadi
ketika kami masuk jadi Menko tahun 2000, kami pelajari ternyata posisi bargaining pemerintah itu lemah sekali dibandingkan dengan obligor yang menerima BLBI yang ratusan triliun itu. Oleh karena itu kami minta agar semuanya obligor menyerahkan personal garanti. Karena personal garanti itu artinya yang bersangkutan, anaknya, cucunya harus tanggung jawab sampai hutangnya lunas. Nah, itu memperkuat posisi bargaining pemerintah. Nah, tetapi pemerintah pengganti Gus Dur itu mengubah policy ini, dikembalikan lagi semua personal garanti ini. Sehingga posisi pemerintah itu lemah gitu. Oke, dengan pemerintah yang saat kedua itu adalah Pak Rizal, ya, pemerintah Gus saat Dur lah itu ya. Anda menilainya melakukan tindakan yang betul atau tidak? Ya, artinya mengurangi posisi tawar pemerintah dengan mengembalikan personal garanti, kecuali kalau memang sudah lunas gitu loh. Nah, yang kedua adalah strategi kami pada waktu itu, kita jual aset yang di BPBN hanya untuk menambal APBN. Nah, tetapi yang lainnya kami tidak mau jual karena harga lagi jatuh sehabis krisis. Kami restrukturisasi 5-7 tahun, baru nanti dijual setelah 7 tahun, tahun 2005, tahun 2007. Pada saat itu harga indeks sudah 3 kali lebih. Jadi kalau ikut strategi kami, maka pemerintah Indonesia akan lebih untung, recovery rate, uang yang kembali itu akan lebih banyak. Tetapi IMF tekan agar jual secepat mungkin, sehingga harganya jatuh. Dan kebanyakan Menteri Ekonomi Indonesia ya manut dengan perintah IMF mengambil langkah-langkah yang merugikan Indonesia sendiri. Baik, lalu apa yang Anda katakan ke KPK? Apa masukan Anda ke KPK agar bisa mengungkap kasus ini tidak hanya satu tersangka? Karena tadi Anda mengatakan bahkan ada elit dan lain-lain. Jadi yang KPK sedang usut, kok bisa ada obligor belum lunas, tapi sudah diberikan surat keterangan lunas oleh pemerintah sehabis kami, ya. Nah, tetapi itu bukan hanya satu kasus ternyata, ada beberapa kasus yang lain juga, total ada 8 kasus yang sebetulnya masih belum lunas, tapi sudah diberikan keterangan lunas. Nah, sehingga negara dirugikan. Kok bisa sih belum lunas sudah dikasih surat keterangan lunas? Pak, ini yang KPK ingin ketahui, KPK ingin pelajari proses dalam decision making dan sebagainya. Pak Rizal, menurut Anda tersangka Pak Syafruddin Temenggung ini bekerja sendiri atau sekarang kejahatannya ini penjahat-penjahatnya ada di level mana saja menurut Anda? Apa masih ada orang lain? Ya memang tentu ini harus dikaji, dipelajari yang betul. Karena dalam sistem decision making, ketua BPPN itu hanya beroperasi pada level pelaksanaan atau operasional. Kebijakan dirumuskan oleh Menko Equin, merangkap ex officio sebagai ketua Komite Kebijakan Keuangan, KKSK. Di bawahnya ada berapa menteri. Jadi kalau ada hal-halnya strategis, biasanya dilaporkan, dikonsultasikan, dan diputuskan oleh Menko Equin, KKSK pada waktu itu. Nah pertanyaannya, proses pelaporan ini berjalan dengan benar, atau ada yang disembunyikan, atau apa, ini masih KPK sedang pelajari. Pak Rizal, jadi yang salah ini kebijakannya atau pelaksanaannya, dan apakah nama-nama yang tadi Anda sebut pantas dipanggil atau layak dipanggil oleh KPK? Dari segi kebijakan memang salah dari awal seperti kami katakan tadi. Karena menteri-menteri ekonomi Indonesia yang katanya hebat-hebat itu manut aja dengan saran-saran IMF yang sangat merugikan, menimbulkan masalah BLBI dan sebagainya.
Tetapi kemudian pada tahap berikutnya adalah pada saat penagihan hutang-hutang. Nah, itu sifatnya lebih operasional, di mana diberikan surat keterangan lunas, padahal belum lunas. Ini yang proses yang sedang dipelajari. Oh, proses Nah, yang... tetapi kami memang Ya, kami silakan, Pak. memang aneh juga, karena kasus ini kan udah 3 tahun yang lalu diperiksa, ya kan? Kok nggak ada apa-apa, dihidupkan kembali. Ya, tadinya kami agak khawatir, jangan-jangan ini dijadikan tukar guling dengan kasus iktp. Maksudnya gimana Pak Rizal? Ya, tukar guling lah. iktp kan yang kena juga pejabat tinggi, elit, ya, BLBI juga. Nanti tukeran gitu loh. Pejabat tinggi, Tapi elit. kami percaya, ya, tapi kami percaya dengan Ketua KPK, Pak Agus, tidak akan melakukan langkah tukar guling ini, akan all out untuk dua-duanya dibuka secara tuntas. Nah, menurut kami ini penting sekali, karena ini kasus korupsi yang besar, menyangkut elit, ketua partai dan sebagainya, dan ini momentum untuk pemerintahan Jokowi untuk mendorong good governance dan melakukan pembersihan dari elit yang korup di dalam pemerintahan dan sistem politik kita. Pak Rizal. Nah, yang juga penting, ya, kami ingin kasus ini dibuka tuntas supaya kita jangan ngomongin Ahok lagi, agama lagi kayak Kompas TV tadi itu. Oke, Pak Iya Rizal. kan? Nggak mutu itu. Baik. Harus move on. Nah, Kita kalau move on, Pak lakukan Rizal. soal anti korupsi, Oke. ya kan, rakyat akan dukung, pemerintah Jokowi akan naik ratingnya. Pak Rizal, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang soal BLBI. Rizal Ramli, mantan Menko Bidang Ekonomi Keuangan.